Di puncak pegunungan Kaukasus yang sunyi, seorang ilmuwan Yahudi terkemuka, profesor arkeologi dan teologi, menemukan tembok kuno yang selama berabad-abad hanya ada dalam legenda. Penemuan itu bukan sekedar struktur besi dan tembaga, tetapi kunci yang membuka misteri antara sains dan wahyu, skeptisisme dan iman, dan mengubah hidupnya selamanya, membawa seorang skeptis tegas kepada cahaya yang menuntunnya memeluk Islam. Rabuh Anawir lahir di jantung kota Yerusalem, di antara jalan-jalan batu kuno yang dipenuhi dengan sejarah dan doa yang tidak pernah berhenti terdengar. Keluarganya adalah penganut Yahudi Ortodoks yang taat, yang sejak kecil menanamkan padanya kedisiplinan, pengetahuan Taurat, dan rasa hormat mendalam pada tradisi yang mereka junjung. Rumah mereka dipenuhi dengan aroma kemenyan dari lampu-lampu ritual dan suara nyanyian doa yang membentuk ritme hidup sehari-hari. Namun di balik semua keteraturan dan kepatuhan ini, Rabuh menyimpan sesuatu yang berbeda, rasa ingin tahu yang tidak pernah puas. Ia belajar membaca dunia yang bukan hanya melalui kitab suci, tetapi juga melalui logika, pengamatan, dan analisis yang ketat. Seiring bertambahnya usia, Rabuh tumbuh menjadi ilmuwan yang dikenal tegas dan skeptis. Reputasinya sebagai profesor arkeologi dan teologi di Universitas Ibrani Yerusalem membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Ia mampu menembus lapisan-lapisan sejarah, membaca artefak kuno dengan ketelitian hampir obsesif, dan menghubungkan titik-titik yang sering dilewatkan oleh mata biasa. Di mata rekan-rekannya, Rabuh adalah simbol rasionalitas yang tidak tergoyahkan. Seorang bahkan menolak segala bentuk mistisisme atau spekulasi yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Namun bagi dirinya sendiri, dunia bukan hanya tentang angka dan bukti. Ada pertanyaan yang terus menggelayuti, yaitu pertanyaan tentang kebenaran yang jauh lebih besar yang mungkin berada di luar jangkauan logika manusia. Ketertarikannya pada teks-teks kuno Islam muncul secara tidak sengaja. Dalam penelitian perbandingan sejarah, Rabuh mulai meneliti Al-Quran. Awalnya semata-mata sebagai sumber literatur, ia terkesan dengan cara Al-Quran menyinggung fenomena alam dan sejarah yang jika diuji tampak memiliki baris nyata. Ayat-ayat yang membahas astronomi, geografi, dan bahkan peristiwa sejarah tertentu membuatnya penasaran. Sesuatu dalam cara teks itu menyampaikan informasi terasa berbeda dari teks kuno lainnya yang pernah ia pelajari. Ia tidak mencari kebenaran spiritual, tetapi setidaknya bukan pada awalnya, yaitu pada rasa kagumnya tumbuh dengan cepat. Perhatian Rabuh benar-benar tertuju pada satu kisah, yaitu kisah Zulkarnain dan tembok Ya'juj Ma'juj. Kisah ini bukanlah hal baru bagi dunia akademik, tetapi bagi Rabuh ada sesuatu yang memikat dan menantang. Dalam teks Al-Quran, Zulkarnain digambarkan sebagai penguasa bijaksana yang menempuh perjalanan jauh, menaklukkan berbagai wilayah, dan membangun tembok raksasa untuk menahan kaum Ya'juj Ma'juj, bangsa liar yang menimbulkan kekacauan. Sebagian ilmuwan, Rabuh awalnya memandang ini sebagai metafora atau legenda, mitos yang mirip dengan catatan Yunani tentang bangsa-bangsa barbar utara, atau kisah Gog and Magog dalam tradisi Yahudi. Namun obsesinya muncul ketika ia menemukan kemiripan yang mengejutkan antara kisah Zulkarnain dan catatan kuno Yahudi serta Yunani. Semua sumber mengabarkan bangsa-bangsa liar yang dikurung di utara, di balik penghalang logam ataupun gunung, dan semuanya secara geografis tampak mengarah ke wilayah Kaukasus. Topografi yang disebutkan, gunung yang menjulang, lembah sempit, dan sungai yang deras, sesuai dengan catatan arkeologi dan geografi modern. Rabuh merasa bahwa tidak mungkin ini semua hanyalah sebuah kebetulan. Ada pola yang konsisten, dan pola itu menantang skeptisisme yang selama ini menjadi identitasnya. Malam demi malam, ia tenggelam dalam penelitian perpustakaan Vatikan, perpustakaan kuno di Yerusalem, manuskrip langka di Istanbul. Ia menelusuri semuanya dengan ketelitian yang hampir obsesif. Ia membandingkan peta kuno dengan cerita satelit modern, mengukur jarak, dan menandai lokasi-lokasi yang mungkin relevan. Setiap penemuan kecil semakin memperkuat rasa ingin tahunya, dan sekaligus menimbulkan kebingungan. Bagaimana mungkin legenda yang selama ini dianggap mitos memiliki kesesuaian yang begitu presisi dengan geografi dan sejarah fisik? Rasa ingin tahu ini menjadi konflik batin yang rumit. Di satu sisi ia adalah ilmuwan yang menuntut bukti, di sisi lain
ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menembus batas logika. Rabuh mulai membaca literatur Islam klasik, tafsir, dan catatan sejarah, mencoba untuk memahami konteks kisah Zulkarnain. Ia menemukan bahwa rincian teknis, cara tembok dibangun dari besi dan tembaga, arah perjalanannya, bahkan metode perlindungan terhadap bangsa liar, bukan hanya cerita moral. Tetapi itu informasi yang dapat diuji secara ilmiah. Setiap kali membaca Al-Quran, ia merasakan getaran yang aneh, sebuah perasaan bahwa ilmu pengetahuan dan wahyu tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan. Suatu malam yang dingin, Rabuh duduk di laboratoriumnya, dikelilingi oleh tumpukan naskah, peta, dan alat pengukur. Lampu-lampu laboratorium memantul dari permukaan meja yang penuh dengan debu dan tinta, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Ia menatap langitnya Yerusalem yang penuh dengan bintang dari jendela. Mengenang masa kecilnya belajar Taurat di bawah cahaya lampu minyak, membayangkan dunia penuh misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Kini puluhan tahun kemudian, dunia itu kembali memanggilnya, tetapi dalam bentuk pertanyaan yang lebih besar dan lebih menantang. Apakah mungkin legenda kuno ini memiliki dasar nyata? Dan jika iya, apa artinya bagi keyakinannya, bagi dunia akademik, dan bagi dirinya sendiri? Ekspedisi Rabuh Anawir dimulai pada pagi yang dingin di akhir musim gugur. Kabut tipis menyelimuti lereng-lereng Kaukasus, sementara sinar matahari berusaha menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola cahaya yang bergerak di atas tanah yang basah oleh embun. Dengan ransel penuh peralatan arkeologi, peta kuno, dan alat ukur canggih, Rabuh memimpin tim kecilnya, terdiri dari ahli geologi, insinyur metalurgi, dan seorang asisten muda bernama Yusuf Al-Kazani, yang telah menjadi pendamping setia dalam penelusuran manuskrip kuno. Misi mereka sederhana, namun monumental, yaitu menemukan lokasi sebenarnya dari tembok yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menurut naskah kuno Yahudi dan Yunani menahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Semua jejak, menurut penelitian Rabuh, mengarah kepada sebuah lembah tersembunyi di Darial George, perbatasan Georgia dan juga Azerbaijan. Di kaki gunung Ararat, wilayah itu dikenal penduduk setempat sebagai lembah besi karena terdapat endapan logam kuno di beberapa tempat. Tetapi tidak pernah ada yang menyangka ada struktur buatan manusia yang tersembunyi di dalamnya. Setibanya di lokasi, Rabuh merasakan campuran antisipasi dan kegelisahan. Udara pegunungan terasa segar, tetapi tanahnya keras dan juga berbatu, penuh dengan jurang-jurang yang menantang setiap langkah. Tim mulai memetakan area dengan hati-hati, menggunakan GPR untuk mendeteksi anomali di bawah permukaan tanah. Rabuh sendiri berdiri menatap monitor, menafsirkan setiap garis yang muncul sebagai bayangan dari masa lalu. Garis demi garis menunjukkan adanya benda padat yang tampak tidak alami, struktur linear yang merupakan menunjukkan bentuk tembok. Hari-hari berikutnya diisi dengan penggalian bertahap. Setiap lapisan tanah yang dibuka mengungkapkan fragmen logam yang terpendam ribuan tahun. Sebagian terkorosi tetapi tetap memiliki integritas struktural yang mengesankan. Ketika tim mulai menemukan potongan-potongan besar besi dan tembaga yang tercampur, Rabuh merasakan detak jantungnya meningkat. Komposisi awal menunjukkan besi sekitar 78% dan tembaga 20%, persis seperti yang disebutkan dalam catatan kuno Al-Quran, yaitu Zulkarnain menuangkan tembaga cair di atas potongan besi untuk membangun tembok yang tidak tembus. Ketika struktur mulai terlihat lebih jelas, tinggi tembok mencapai hampir 4 meter, tersusun dari potongan logam raksasa yang menandakan keahlian teknik yang luar biasa. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa manusia kuno memiliki kemampuan untuk peleburan logam pada suhu yang cukup tinggi untuk mencairkan tembaga dan menuangkannya di atas besi. Teknologi semacam itu baru ditemukan ribuan tahun kemudian. Rabuh berdiri di depan tembok itu, merasakan campuran kagum dan tidak percaya. Ini bukan sekedar penemuan arkeologis, tetapi bukti nyata dari catatan yang selama ini dianggap legenda. Setiap penggalian membawa kejutan baru. Di beberapa titik, mereka menemukan alat sederhana yang tampaknya digunakan untuk menahan cetakan logam saat dituangkan, serta sisa-sisa kayu yang menguatkan teori bahwa struktur ini dibangun dengan teknik peleburan dan pendinginan bertahap. Analisis karbon menunjukkan usia material sekitar 2500 hingga 2700 tahun sebelum Masehi.
sebuah periode yang sesuai dengan estimasi awal Rabuh dari kisah Zulkarnain. Keaslian penemuan ini memperkuat keyakinannya bahwa legenda kuno bukan sekedar mitos, melainkan refleksi nyata dari peristiwa sejarah yang kompleks dan misterius. Namun temuan ini juga menimbulkan dilema ilmiah. Bagaimana mungkin manusia kuno membangun tembok dengan teknologi yang tampaknya melampaui kemampuan mereka? Setiap malam setelah tim beristirahat di tenda-tenda sederhana, Rabuh duduk menatap obor yang memercikan cahaya hangat ke wajahnya, merenungkan implikasi dan penemuan ini. Jika tembok ini benar-benar dibangun seperti yang dijelaskan Al-Quran, maka dunia akademik modern harus menerima kemungkinan bahwa catatan wahyu dan sejarah empiris bisa bersatu. Yusuf Al-Kazani yang duduk di sampingnya seringkali memecah keheningan dengan pertanyaan sederhana namun tajam. Apakah kita benar-benar siap menerima bahwa legenda kuno memiliki kebenaran ilmiah? Rabuh hanya tersenyum samar, menyadari bahwa jawaban itu belum ditemukan di buku ataupun alat pengukur. Jawaban itu ada dalam pengamatan, analisis, dan keberanian untuk menantang asumsi yang selama ini dianggap mutlak. Sementara itu, berita tentang ekspedisi mereka perlahan mulai menyebar di kalangan akademisi internasional. Beberapa rekan menghubungi Rabuh melalui email, menanyakan metode dan data awal. Sebagian skeptis menuduhnya terlalu mengaitkan sains dengan teks keagamaan. Sebagian lainnya tergugah oleh ketelitian dan bukti fisik yang ia tunjukkan. Di tengah tekanan ini, Rabuh tetap fokus pada pekerjaan di lapangan. Ia tahu bahwa penemuan ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal logam dan batu, tetapi tentang pemahaman manusia terhadap sejarah, iman, dan kemungkinan bahwa wahyu dan sains bisa saling menegaskan. Puncak dari penemuan itu datang saat tim berhasil membuka sebuah bagian tembok yang lebih besar. Potongan logam raksasa tersusun dengan presisi yang luar biasa, menunjukkan pola yang sebelumnya hanya bisa ditemui di laboratorium modern. Rabuh menunduk, menyentuh permukaan dingin besi yang masih kasar, dan merasakan getaran yang aneh. Bukan hanya karena logam itu tua dan berat, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melampaui angka dan teori. Sebuah bukti bahwa legenda yang telah bertahan beribuan tahun kini memiliki realitas yang tidak terbantahkan. Di malam terakhir sebelum meninggalkan lokasi, Rabuh berdiri menghadap tembok itu seorang diri. Angin pegunungan membawa aroma tanah basah dan logam, sementara langit malam Kaukasus terbentang luas di atasnya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekedar penemuan fisik. Ini adalah panggilan bagi dirinya untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan membawa pertanyaan tentang ilmu pengetahuan dan iman ke tingkat yang belum pernah ia bayangkan. Dalam hati Rabuh tahu bahwa perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah penemuan tembok Ya'juj dan Ma'juj yang menakjubkan, Rabuh Anawir kembali ke Universitas Ibrani Yerusalem dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi ia membawa bukti empiris yang menegaskan kebenaran kisah kuno. Di sisi lain, ia menghadapi ketegangan yang semakin tajam antara sains dan dunia akademik yang kaku. Laporan penelitiannya yang penuh dengan data, analisis metodologi, peta dan referensi silang dari teks kuno Yahudi, Yunani, dan Islam kemudian diserahkan kepada Dewan Ilmiah Universitas. Jawaban yang ia terima jauh lebih dari yang ia harapkan. Beberapa profesor senior menatapnya dengan pandangan dingin. Rabuh, Anda telah melewati batas. Anda membiarkan legenda masuk ke ranah sains. Apakah ini eksperimen ilmiah atau propaganda teologis? Pertanyaan itu menusuk hati Rabuh, tetapi ia tidak marah. Ia hanya menghela napas, menyadari bahwa kebenaran seringkali terlihat lebih sulit diterima daripada kebohongan yang nyaman. Desakan akademik untuk menolak temuannya membuat Rabuh semakin merenung tentang arti ilmu pengetahuan dan iman. Selama berminggu-minggu ia mengalami malam-malam panjang tanpa tidur. Duduk di laboratoriumnya yang sunyi, menatap tembok logam yang kini menjadi simbol dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah wahyu dan sains benar-benar berlawanan? Atau selama ini manusia hanya menolak melihat keterkaitan yang nyata? Di tengah penolakan batin itu, Rabuh menemukan ketenangan yang tidak ia sadari sebelumnya saat mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Yusuf Al-Kazani, asisten mudanya. Suara bacaan itu lembut namun menembus kesunyian laboratorium, seperti membisikkan sesuatu yang lama hilang dari hati Rabuh. Sebuah rasa damai yang selama ini tidak ia rasakan, meskipun dikelilingi oleh bukti ilmiah yang menakjubkan. Hari demi hari, Rabuh mulai menyadari bahwa penemuan fisik hanyalah permulaan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk ditemukan,
sebuah kebenaran spiritual yang menyeimbangkan antara rasionalitas dan iman. Diskusi panjang dengan Yusuf membuka wawasan baru bagi Rabuh. Yusuf tidak mencoba untuk memaksa, tetapi dengan sabar menunjukkan bahwa sains dan wahyu tidak selalu saling bertentangan. Dorongan itu membawa Rabuh pada perjalanan ke Kaukasus. Kembali ke lembah tempat tembok itu ditemukan. Kali ini ia datang bukan sebagai ilmuwan yang skeptis, tetapi sebagai pencari kebenaran. Desa kecil di kaki gunung itu tampak sepi dan sederhana. Rumah-rumah terbuat dari batu kasar, dikelilingi ladang hijau yang subur meskipun udara pegunungan menusuk tulang. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum ramah, tetapi Rabuh hanya berjalan perlahan, mendengarkan suara angin dan menatap puncak gunung yang dulu ia daki dengan timnya. Di sebuah masjid kecil di desa itu, Rabuh kemudian duduk di antara jemaah yang sedang membaca Al-Quran. Surah Al-Kahfi berkumandang dengan nada merdu, dan setiap kata seolah menembus lapisan keraguan yang selama ini membebani hatinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Aura ketenangan yang memenuhi seluruh ruang dan hatinya sendiri. Mata Rabuh berkaca-kaca menyadari bahwa sains telah membawanya ke titik ini. Tetapi imanlah yang kini menyentuh inti jiwanya. Saat itu, di tengah lantunan ayat suci, Rabuh menundukkan kepala, menutup matanya dan merasakan desakan hati yang luar biasa. Sebuah kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang selama ini ia abaikan. Bukan karena tidak rasional, tetapi karena terlalu sibuk menegakkan batas-batas pengetahuan. Dalam keheningan yang penuh makna itu, Rabuh mengucapkan kata-kata yang menandai awal dari kehidupan baru, yaitu syahadat yang lahir dari pengakuan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Muhammad adalah utusannya. Rabuh Anawir kini menjadi Rabi Anwar, cahaya dari Tuhan. Nama baru itu bukan sekadar simbol, tetapi penegasan perubahan yang menyeluruh dalam hati dan pikirannya. Ia menyadari bahwa pencarian ilmiah dan pencarian spiritual bukanlah jalur yang terpisah. Mereka saling melengkapi. Temuan tembok Ya'juj dan Ma'juj hanyalah simbol dari tembok batin yang selama ini menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran yang lebih besar. Dengan syahadat itu, tembok itu runtuh, memberikan ruang bagi ketenangan dan keyakinan yang sejati. Rabi Anwar memutuskan untuk tinggal di desa kecil itu untuk sementara waktu, mengamati kehidupan sederhana penduduknya, mengajarkan anak-anak tentang sejarah, ilmu pengetahuan, dan ajaran Al-Quran yang menekankan keseimbangan antara akal dan iman. Ia menulis catatan harian, mendokumentasikan perjalanan intelektual dan spiritualnya, bukan untuk diterbitkan, tetapi sebagai pengingat bahwa pengetahuan dan wahyu memiliki keterkaitan yang mendalam. Momen syahadat itu bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari fase baru yang membimbing Rabi Anwar untuk memahami implikasi dari penemuannya. Ia merasa damai lebih dari sebelumnya, karena menyadari bahwa dunia ini tidak lagi terbatas pada bukti fisik atau teori akademik semata. Ada dimensi lain, sebuah realitas spiritual yang memberikan makna pada setiap penemuan, setiap langkah dan setiap doa. Di puncak perjalanan spiritualnya, Rabi Anwar merenung di lembah besi, tempat tembok Ya'juj Ma'juj ditemukan. Angin pegunungan menghembuskan aroma tanah basah dan logam kuno, seolah membawa pesan dari masa lalu. Ia tersenyum, menyadari bahwa pencarian ilmiah yang dimulai dengan skeptisisme kini berujung pada penemuan yang jauh lebih besar. Tembok batin yang runtuh, hati yang diterangi cahaya kebenaran, dan kehidupan yang selaras antara ilmu dan iman. Dalam keheningan lembah itu, ia menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Sebuah kemenangan hati yang melebihi penghargaan akademik atau pengakuan dunia. Setelah meninggalkan Yerusalem, Rabi Anwar memilih hidup sederhana di desa kecil Kaukasus, dekat lembah besi, tempat ia menemukan kebenaran yang mengubah hidupnya. Tidak ada bangunan megah, tidak ada laboratorium modern. Hanya sebuah rumah batu kecil, udara pegunungan yang sejuk, dan aliran sungai yang jernih membelah lembah. Ia menjalani hari-harinya dengan kegiatan sederhana, untuk mengajar anak-anak desa, menulis catatan, mempelajari Al-Quran, dan merenungkan perjalanan yang membawanya dari skeptisisme ilmiah menuju iman yang mendalam. Kisah penemuan tembok Ya'juj Ma'juj dan perjalanan spiritualnya perlahan menyebar ke seluruh dunia akademik dan media. Buku yang ia tulis, berjudul Tembok Zulkarnain dan Kebenaran yang Tersembunyi, telah menjadi kontroversial sekaligus menarik perhatian banyak pihak. Di dalamnya, Rabi Anwar menuliskan semua temuan ilmiah secara rinci, analisis metalurgi tembok, lokasi geografis yang tepat, catatan kuno Yahudi, Yunani, dan Arab, serta refleksi pribadinya tentang keterkaitan
antara sains dan wahyu. Reaksi terhadap bukunya beragam. Sebagian ilmuwan menolak temuan itu, menganggapnya sebagai yang campur aduk antara mitos dan sains, bahkan menuduh Rabi Anwar sebagai pengkhianat akademik. Di sisi lain, sejumlah akademisi dan penelitian muda merasa tergugah. Mereka mudah mempertanyakan batas antara ilmu pengetahuan dan wahyu dan membuka diskusi baru tentang bagaimana sejarah dan teks suci bisa saling mendukung. Media internasional pun menyoroti kisah Rabi Anwar, seorang profesor Yahudi yang menemukan bukti ilmiah dari teks Al-Quran dan kemudian memeluk Islam. Judul berita sensasional itu menghiasi layar. Rabi Anwar menanggapi semua itu dengan ketenangan. Ia tidak mengejar ketenaran atau pengakuan. Yang ia cari hanyalah kedamaian dan pemahaman. Di rumahnya yang sederhana, ia menulis kepada beberapa murid yang menghubunginya, menjelaskan bahwa penemuan fisik hanyalah pintu untuk menyadari sesuatu yang lebih dalam. Tembok dalam diri manusia yang memisahkan pengetahuan dan iman, skeptisisme dan keyakinan. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menumbuhkan cahaya dan hati mereka, sama seperti ia menemukan cahaya itu dalam perjalanan spiritualnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tenang. Pagi dimulai dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Siang diisi dengan mengajar anak-anak desa sejarah, ilmu pengetahuan, dan kisah para nabi. Sedangkan sore dihabiskan dengan menulis atau berjalan di tepi sungai yang berliku. Suara air yang mengalir, hembusan angin, dan nyanyian burung telah menjadi teman setia yang menenangkan pikirannya. Ia sering merenung di lembah besi, menyentuh potongan tembok kuno yang kini menjadi simbol dari perjalanan panjangnya, simbol dari penghalang batin yang telah runtuh. Dalam kesunyian itu, Rabi Anwar menemukan kemenangan yang sejati. Dunia bisa saja terbelah, media global bisa saja memperdebatkan temuan ilmiah dan keputusannya untuk memeluk Islam, tetapi hatinya tetap tenang. Ia menyadari bahwa pencapaian terbesar bukanlah pengakuan publik, melainkan penemuan diri sendiri. Temuan fisik hanyalah refleksi dan perjalanan spiritualnya. Tembok yang dibangun ribuan tahun lalu hanyalah cermin dari tembok dalam dirinya sendiri. Sekarang tembok itu runtuh, memberikan ruang bagi cahaya dan ketenangan yang mendalam. Setiap tamu atau peneliti yang datang untuk berdiskusi dengan Rabi Anwar diterima dengan keramahan dan kesabaran. Ia menjelaskan secara ilmiah proses peleburan logam yang ditemukan pada tembok, menunjukkan analisis metalurgi, dan mengaitkannya dengan teks kuno. Namun ia juga menekankan aspek spiritual, bagaimana sains tidak selalu bertentangan dengan wahyu, melainkan bisa memperkuat pemahaman manusia tentang kebenaran. Dan bahkan banyak dari mereka yang awalnya skeptis akhirnya terkagum, bukan hanya karena bukti fisik tetapi juga karena kedamaian dan keteguhan hati Rabi Anwar yang terpancar dari setiap kata dan tindakannya. Seiring waktu, kisah Rabi Anwar menjadi legenda modern. Beberapa konferensi internasional mengundangnya sebagai pembicara, tidak hanya tentang arkeologi dan metalurgi, tetapi juga tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman. Dan ia berbicara tanpa menyombongkan diri, menekankan bahwa semua penemuan dan perjalanan spiritualnya adalah anugerah, bukan pencapaian pribadi semata. Ia mendorong generasi muda untuk mempertanyakan, meneliti, dan memahami dunia secara kritis, tetapi tetap membuktikan hati mereka pada dimensi spiritual yang tidak bisa diukur dengan alat atau angka. Menjelang akhir hidupnya, Rabi Anwar sering duduk di tepi sungai di lembah besi, menatap matahari terbenam yang memantul di permukaan air, merasakan angin pegunungan yang menenangkan. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah menemukan keseimbangan yang jarang ditemukan, yaitu ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tekun dan iman yang diterima dengan tulus. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku menemukan tembok yang lebih besar, tembok dalam diriku sendiri antara ilmu dan iman. Kini tembok itu mulai runtuh, dan aku merasakan cahaya yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Akhir hayatnya datang dengan damai. Rabi Anwar meninggal di lembah besi, tempat yang sama di mana ia menemukan kebenaran yang mengubah hidupnya. Tidak ada sorak-sorai atau upacara megah, hanya kesunyian lembah, semua sungai yang mengalir, dan hembusan angin yang mengiringi perpisahan seorang ilmuwan dan pencari kebenaran. Ketika berita wafatnya tersebar, dunia akademik dan media global bereaksi dengan berbagai cara. Beberapa meratapi kehilangannya, sebagian lagi merenungkan pesan yang ia tinggalkan, bahwa ilmu pengetahuan dan iman bukanlah lawan, tetapi dua jalur yang bisa berjalan berdampingan jika hati terbuka. Warisan Rabi Anwar tetap hidup, bukan hanya dalam catatan ilmiah atau buku yang ia tulis,
tetapi dalam ketenangan dan inspirasi yang ia tinggalkan bagi mereka yang bersedia mencari keseimbangan antara sains dan spiritualitas. Lembah besi dengan tembok kuno yang ia temukan kini menjadi simbol perjalanan manusia menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari apa yang terlihat, tetapi dalam hati yang mampu menerima, belajar, dan juga bersyukur. Kisah penemuan Rabi Anwar tidak berhenti hanya di lembah besi. Setelah bukunya tersebar luas, dunia akademik mulai berguncang. Konferensi internasional, jurnal ilmiah, dan juga forum penelitian dipenuhi dengan perdebatan tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Para ilmuwan terpecah menjadi dua kubu. Sebagian menolak keras, menuding Rabi Anwar telah membaurkan sains dan legenda. Sementara sebagian lainnya mulai membuka diri terhadap kemungkinan bahwa teks-teks kuno bisa memiliki dasar empiris. Di Universitas Eropa dan Amerika, diskusi sengit pun muncul. Seminar tentang arkeologi Timur Tengah dan studi agama dipenuhi dengan pertanyaan, apakah mungkin legenda kuno menyimpan pengetahuan teknis yang belum dipahami oleh manusia modern? Banyak peneliti muda yang sebelumnya skeptis kini mulai menelusuri naskah-naskah kuno, membandingkan catatan sejarah dan mencari bukti fisik. Semangat ilmiah yang baru muncul, menekankan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang dulu dianggap mitos. Rabi Anwar sendiri tetap berada di desa kecilnya, jauh dari hingar-bingar dunia ilmiah. Namun meskipun secara fisik jauh, pengaruhnya terasa luas. Para peneliti yang tertarik pada penemuan tembok mengirim surat dan catatan digital, menanyakan metode penelitian, analisis logam, dan koordinat lokasi. Rabi Anwar menjawab dengan tenang, membimbing mereka untuk memahami pentingnya integritas ilmiah sekaligus menghargai dimensi spiritual dari temuan tersebut. Ia tidak ingin hasilnya menjadi alat propaganda atau sensasi media, tetapi sarana untuk memahami hubungan antara ilmu dan iman. Seiring waktu, beberapa ilmuwan yang awalnya skeptis kini mulai melakukan ekspedisi mereka sendiri, mengikuti jejak Rabi Anwar, dan mereka menemukan struktur logam kuno di lokasi-lokasi lain yang Kaukasus yang memiliki kesamaan teknis pembuatan dan komposisi logam. Penemuan-penemuan ini semakin memperkuat klaim bahwa kisah Zulkarnain dan tembok Ya'juj Ma'juj bukan sekedar legenda. Ilmu pengetahuan juga mulai menerima kemungkinan adanya keterkaitan antara teks kuno dan temuan fisik. Masyarakat umum pun ikut terseret oleh kisah ini. Media sosial dipenuhi dengan diskusi tentang Rabi Anwar, seorang ilmuwan Yahudi yang menemukan bukti tembok Ya'juj Ma'juj, kemudian memeluk Islam. Bagi sebagian orang, kisah ini tentunya menginspirasi. Bagi sebagian lainnya, telah menimbulkan kontroversi. Namun di tengah keramaian itu, pesan Rabi Anwar tetap sederhana. Pengetahuan dan iman bisa berjalan berdampingan jika hati terbuka dan akal tetap kritis. Di desa tempat Rabi Anwar tinggal, kehidupan sederhana terus berlanjut. Anak-anak yang ia ajar mulai menunjukkan ketertarikan pada sejarah dan sains, namun juga memahami nilai spiritual yang ia tanamkan. Mereka belajar bahwa pengetahuan tidak harus memisahkan manusia dari iman. Sebaliknya, pengetahuan yang dipahami dengan hati yang terbuka bisa memperkuat pemahaman tentang ciptaan dan sang pencipta. Rabi Anwar sering berdiri di tepi sungai, melihat anak-anak bermain dan tersenyum. Ia merasa bahwa dampak terbesar dari penemuan bukan sekedar berita global, tetapi perubahan perspektif yang perlahan muncul di generasi muda. Suatu sore, seorang profesor dari Eropa tiba di desa, membawa alat pengukur canggih untuk memeriksa kembali tembok yang ditemukan Rabi Anwar. Profesor itu, seorang skeptis yang awalnya meragukan seluruh kisah, berdiri di depan tembok dengan wajah serius. Setelah melakukan analisis beberapa jam, ia menatap Rabi Anwar dengan takjub. Ini di luar dugaan saya. Teknik peleburan logam ini komposisinya tidak mungkin dibuat dengan konvensional ribuan tahun lalu. Rabi Anwar hanya tersenyum, menyadari bahwa dunia perlahan mulai menerima bukti yang ia temukan. Namun pengakuan akademik tidak membuat Rabi Anwar berubah. Ia tetap sederhana, mengajar, menulis, dan merenung di lembah besi. Dalam hatinya ia tahu bahwa perubahan sejati bukan tentang pengakuan dunia, tetapi tentang transformasi hati. Setiap ekspedisi baru, setiap penemuan ilmuwan lain adalah pengingat bahwa sains dan iman bisa saling menguatkan jika manusia mampu membuka diri. Dalam beberapa tahun berikutnya, jurnal ilmiah mulai menulis ulang artikel tentang sejarah Kaukasus dan zaman besi, memasukkan temuan Rabi Anwar sebagai referensi penting. Sebagian arkeologi dan ahli sejarah juga mulai menyebut fenomena ini sebagai penemuan abad ini.
bukan hanya karena logam kuno atau struktur tembok, tetapi karena implikasinya terhadap pemahaman manusia tentang hubungan antara legenda dan teks suci serta kenyataan fisik.